Sahabatku, kisah memilukan hari ini adalah tentang seorang perempuan tua yang diusir dari rumah oleh menantunya sendiri di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu bagi setiap muslim untuk beribadah, berkorban, dan mencari keridhaan Allah. Namun, bulan suci Ramadan ini menjadi ujian yang begitu berat bagi perempuan tua ini, bahkan untuk sekadar membayangkannya saja sudah membuat hatinya pedih. Ia terkapar tak berdaya di tanah di bawah terik matahari, lapar dan haus. Kegelapan tampak di depan mata Salimah Bibi. Panas yang menyengat menyelimuti tubuhnya. Panas, lapar, dan haus telah menguras habis tenaganya. Ia terkapar di tanah, tak berdaya, dan melarat. Tak seorang pun yang dapat ditanyai tentang keadaannya. Hanya erangan yang keluar dari tenggorokannya. Ya Allah, aku tak sanggup lagi. Seluruh tulang tubuhnya sudah tak berdaya. Air mata mengalir dari matanya. Namun, melihat wajahnya dan bibirnya yang kering karena keringat, tampaknya kesabaran mereka pun telah mencapai batasnya. Adegan ini menyajikan gambaran realitas seperti itu, yang telah menjadi kenyataan pahit dalam kehidupan sosial kita. Wanita yang dulunya suka menolong, itu kini terbaring tak berdaya di rumahnya sendiri. Orang yang selalu hidup untuk orang lain itu kini sedang menghitung napas terakhirnya. Namun, kekejaman yang menimpanya bukan sekadar kisah pribadinya. Itu juga merupakan kesaksian tentang tumbuhnya keegoisan dalam masyarakat kita. Kurangnya kasih sayang dan simpati. Untuk mengetahui kisah ini, ikuti terus kisah kami hingga akhir. Di tengah desa, ada sebuah rumah tua namun besar seperti rumah besar, di mana Ami Jan tinggal bersama keenam putranya. Nama aslinya adalah Salimah, tetapi di seluruh desa, orang-orang biasa memanggilnya Ami Jan karena ia seperti ibu bagi semua orang. Ami Jan sangat mulia hatinya dan orang-orang desa menghormatinya. Semua orang biasa datang kepadanya untuk meminta nasihat. Jika ada pertengkaran di rumah seseorang, Ami Jan akan menyelesaikannya dengan kasih sayang. Jika ada orang miskin yang lapar, ia akan memberinya roti dari rumahnya. Para wanita di desa itu biasa berkata bahwa hati Ami Jan bagaikan lautan yang terbuka untuk semua orang. Ia memiliki 6 orang putra, Sahid, Rashid, Salman, Harun, Faiz, dan Tarik. Ami Jan telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk membesarkan anak-anak ini. Ia sendiri akan tetap lapar, tetapi tidak akan pernah membiarkan putra-putranya merasa kekurangan. Berapa banyak pengorbanan yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Berapa banyak kesulitan yang ia hadapi agar putra-putranya dapat menjadi orang baik dan menjalani hidup bahagia. Waktu berlalu dan putra-putranya pun tumbuh dewasa. Kini tibalah saatnya menantu perempuan datang ke rumah mereka. Ami Jan menikahkan putra-putranya di luar kemampuannya dan membawa menantu perempuan dari keluarga baik-baik agar kesejahteraan dan kebahagiaan di rumah itu terwujud. Ketika menantu perempuan pertama datang, Ami Jan meninggalkan kamarnya dan memberinya kamar terbaik. Ketika menantu kedua datang, Ami Jan memoles dinding rumah dengan tangannya sendiri agar menantu barunya menyukainya. Dengan cara ini, satu persatu, 6 menantu datang ke rumah. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Ada kesibukan di rumah, ada kegembiraan di mana-mana. Namun, lambat laun Ami Jan merasa bahwa menantunya tidak lagi menghormatinya seperti sebelumnya. Menantu yang biasa berbicara manis sebelum menikah, sekarang tidak menghormatinya seperti sebelumnya. Tingkah laku mereka menjadi acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Kadang-kadang ketika mereka berbicara di depan Ami Jan, nada bicara mereka kasar dan kadang-kadang mereka tidak setuju dengannya dalam hal-hal kecil. Ia mulai merasa bahwa cinta dan pengorbanannya telah sia-sia. Dendam ini san. お前をなん聞いたら、いえ、何が入ってんだいき。Lagi, nangyayakin. Mukha nagkibang dawas. Isaush.
Kesal, katanya, punggungku patah karena bekerja keras dan kau hanya bisa memberi perintah. Amijan, jika kau mengalami banyak masalah, suruh saja anak laki-lakimu untuk menyediakan pembantu terpisah untukmu. Menantu perempuan ketiga itu sudah melewati batas. Ia berkata, Amijan, sekarang kau harus beristirahat di hari-hari terakhirmu, jangan harap kami mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Amijan terkejut. Tidak ada tempat tersisa untuknya di rumah anak-anak yang telah ia dedikasikan seluruh hidupnya untuknya. Ketika anak-anak laki-lakinya pulang, menantu perempuannya berkata dengan sangat mudah, "Oh, ini hanya demam ringan, orang tua mengalaminya setiap hari, tidak ada yang bertanya tentang kesehatan mereka." Entah bagaimana Amijan minum air sendiri dan mengucapkan bismillah dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya penopangku." Setelah berhari-hari mengalami masalah, dengan rahmat Allah, kesehatannya sedikit membaik dan kemudian tibalah Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah telah dimulai. Ini selalu menjadi waktu yang paling manis bagi Ajaan. Ia selalu menanti bulan ini dengan penuh harap sejak kecil. Kali ini, begitu bulan Ramadan pertama muncul, wajah Amijan memancarkan kedamaian yang aneh. "Ya Allah, Engkau telah memberiku kesempatan untuk melihat Ramadan lainnya. Terima kasih banyak." Ia perlahan menenangkan diri dan mulai mempersiapkan diri untuk sahur. Meskipun kini tenaganya telah berkurang, tetapi ada semangat yang berbeda untuk Allah di dalam hatinya. Ketika para menantu perempuan melihat Ama bersiap untuk menjaga Rosa, mereka sama sekali tidak menyukainya. Menantu perempuan yang lebih tua mengejeknya dan berkata, "Apa perlunya melakukan semua ini di usiamu? Kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi kamu masih menjaga Rosa. Apa perlunya bekerja keras seperti ini?" Menantu perempuan kedua juga menunjukkan sifat aslinya. Ia tertawa. Dia berkata, "Jika kamu harus berpuasa, setidaknya bantulah pekerjaan rumah tangga. Amijan telah menyerahkan semua pekerjaan kepada kami." Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian terdiam. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia hanya berdoa kepada Allah dalam hatinya untuk melembutkan hati mereka. Tetapi para menantu perempuan mulai mengganggunya. Dengan sengaja, pertama-tama mereka mulai menunda memberinya barang-barang aftah. Terkadang mereka menyembunyikan makanan sehari dan terkadang mereka menaruh terlalu banyak garam ke dalam makanan itu sehingga menjadi sulit untuk dimakan. Amijan menahannya dengan tenang dan tidak mengatakan apapun, atau hanya minum sedikit air. Ketika dia duduk untuk berdoa, salah satu menantu perempuan lainnya akan mengganggunya dengan membuat beberapa alasan. Terkadang mereka mulai memarahi anak-anak dengan keras. Terkadang, mereka sengaja memukul peralatan rumah agar doanya terganggu. Suatu hari Amijan harus menjemput Aftah. Setelah itu dia merasa sangat lemah, tangan dan kakinya gemetar, kepalanya pusing. Dia memberanikan diri dan berkata kepada menantu perempuannya yang lebih muda, "Nak, tolong bawakan air, aku merasa sangat lemah, mungkin karena berpuasa, aku tidak merasa kuat." Sambil memasang wajah muram, menantu perempuannya yang lebih muda menyerahkan segelas air kepadanya dan berkata dengan nada kasar, "Jika kamu begitu gemar berpuasa, maka Aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah memaafkan semua orang dari pihakku, sekarang Engkau juga telah memberi petunjuk kepada mereka." Sejak hari itu suasana seluruh rumah berubah. Anak laki-laki memahami betapa pentingnya ibu mereka. Para menantu perempuan mulai merawat Amijan. Namun, bekas luka bakar tetap ada selamanya di wajah dan tubuh menantu perempuan tertua. Sekarang dia selalu bercermin setiap hari dan menyesali perbuatannya.
Andai saja aku tidak menyiksa Amijan. Sekarang dia selalu berpuasa, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Namun, apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Jangan menyiksa hamba-hamba Allah, karena keadilan Allah sangat keras. Hormatilah orang tuamu. Jangan sakiti perasaan mereka. Jika tidak, kamu akan melihat hukuman Allah di dunia ini sendiri. Jika seseorang melakukan kesalahan, maka hendaklah ia segera bertaubat agar Allah mengampuninya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan berlangganan. Dan jangan lupa klik ikon lonceng untuk melihat lebih banyak cerita instruktif. Sampai jumpa, Allah Hafiz. Dia berkata, "Nak, istrimu banyak menyusahkanku. Aku sudah tua sekarang dan aku tidak bisa melakukan semua ini. Setidaknya perlakukan aku dengan baik." Anak itu menjawab dengan marah, "Ami, kamu terus mengeluh sepanjang waktu. Kamu pikir semua orang menentangmu. Sementara kenyataannya adalah bahwa kamu sendiri telah menjadi penyebab masalah bagi orang lain." Air mata mengalir di mata Amijan. Dia tidak menjawab dengan bibirnya yang gemetar. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, berikan aku kesabaran. Berikan aku keberanian untuk menanggung ujianku ini." "Terimalah Amijan, mengapa kamu selalu bertengkar di rumah? Jangan ganggu menantu perempuanmu." Hati Amijan sangat sedih suatu hari. Dia menangis dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, jika aku telah melakukan kesalahan, mohon maafkan aku. Tetapi jika aku tidak bersalah, maka mohon berlaku adil kepadaku." Tetapi saat itu menantu perempuannya yang lebih tua datang berlari dengan langkah cepat. Dia memasuki kamar mereka, wajahnya memerah karena marah. "Amijan, kamu duduk dengan nyaman di sini dan berdoa dan aku sendirian di sini, mengelola seluruh rumah," dia berteriak pada Gausa. "Semua menantu perempuan lainnya telah pergi ke rumah orang tua mereka dan kamu hanya sibuk berdoa. Siapa yang akan melakukan semua pekerjaan rumah? Bangunlah dengan cepat, biarkan aku bekerja bersamamu." Amijan berkata dengan nyaman, "Putriku, aku sedang berpuasa. Aku tidak akan dapat melakukan banyak pekerjaan berat, tetapi aku akan melakukan sebanyak yang aku bisa." Tetapi menantu perempuan yang lebih tua tidak menyukai ini. "Jangan membuat alasan. Ketika saatnya makan, kamu merasa lapar, dan ketika saatnya bekerja, kamu membuat alasan puasa. Ayo cepat pergi." Menantu perempuan yang lebih tua memegang tangannya dan dengan paksa mengangkatnya dan membawanya ke dapur. Amijan hampir tidak dapat berdiri karena panas dan kelemahan puasa, tetapi dia tetap tidak membiarkannya pergi. Dia bekerja dengan sabar dan mulai membantu menantunya. Dalam waktu singkat, kondisinya mulai memburuk. Tangannya gemetar, kegelapan mulai menyelimuti matanya. Namun menantu perempuan itu tidak memiliki belas kasihan. "Masih banyak pekerjaan yang tersisa. Gerakkan tanganmu lebih cepat." Badi bahu terus mengejeknya. Kondisi Amijan terus memburuk. Akhirnya, karena pekerjaan yang berlebihan, dia merasa pusing dan jatuh ke tanah. Melihat Amijan jatuh ke tanah, Badi bahu tidak memiliki simpati. Sebaliknya, dia menjadi lebih marah. "Jangan lakukan drama ini di depanku, Amijan. Bangun dan selesaikan pekerjaan." Tetapi ketika Amijan bahkan tidak bisa bergerak karena kesakitan, kemarahan Badi bahu meningkat. Dia memegang lengannya, menyeretnya dari tanah ke pintu dan melemparkannya keluar rumah dengan kejam. "Jika kamu tidak dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, maka duduklah di luar. Tidak perlu tinggal di sini, Amijan." Dia mengerang kesakitan, tapi dia tidak mengeluh. Dia hanya menatap langit dengan matanya yang kering dan berkata, "Ya Allah, Engkau melihat segalanya." Amijan dia tetap berbaring di tanah, tidak ada kekuatan tersisa di tubuhnya untuk bergerak. Di sini menantu perempuan tertua menghela napas lega dan masuk ke dalam rumah. Tetapi tongkat Allah diam. Saat berikutnya ketika menantu perempuan tertua kembali ke dapur,
Kakinya terpeleset dan dia jatuh di atas bejana berisi minyak mendidih. Seluruh rumah bergema dengan jeritan keras. Begitu menantu perempuan tertua jatuh ke dalam minyak panas, jeritannya bergema di seluruh rumah. Menggeliat kesakitan, dia berteriak, "Selamatkan aku! Dia terbakar! Dia terbakar!" Mendengar jeritannya, saudara ipar suaminya dan anggota keluarga lainnya yang hadir di rumah berlari menuju dapur begitu mereka